Begitu kata-kata ini keluar, kekuatan besar melambaikan tangan mereka dengan cepat dan menjauh dari Qin Yichen. Tidak perlu, tidak perlu. Jika Qin Yichen benar-benar mengolah sungai, siapa yang berani memprovokasi dia? The King of Star Reaching menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Tetapi pisau pencuri ini memenangkan aliran musim semi, yang benar-benar nasib buruk. Tetapi King of Star Peking tidak cemburu, karena dia bisa melihat bahwa Qin Yichen sedang putus asa pada saat itu, dan Si Quan tepat di depannya, dan mereka juga bisa memperjuangkannya. Perbedaannya adalah mereka memiliki pilihan yang berbeda. Atau lebih jelasnya, mereka benar-benar tidak punya nyali pada saat itu. Dan Ke Tiangshuan juga penuh dengan harapan. Tetapi dia bertanya dengan transmisi suara. Tianxing, apakah Anda benar-benar memperbaiki aliran mata air itu? Kekuatan macam apa itu? Qin Yichen juga panik. Mencoba menenangkan suasana hatinya. Seperti yang baru saja kita temui. Semuanya lahir dan hancur. Sangat disayangkan bahwa Taoisme bawaan Heze untuk sementara membantu saya menekannya. Sekarang saya tidak berani menggunakannya sesuka hati. Tetapi saya hanya bisa mempelajarinya perlahan di masa depan. Ke Tiangshuan menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa. Pasti berharga untuk mendapatkan aliran kelahiran dan kematian. Dan aliran yang mengandung kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan. Tetapi setelah menunggu lama, melihat bahwa tidak ada aliran seperti tetesan air lainnya yang dikejar oleh cahaya ilahi. Kekuatan besar itu menarik napas panjang lega. Setelah hati sanubari rileks, aku merasakan rasa malu dari pertempuran ini. Berapa banyak dolar seumur hidup yang hilang? Jutaan tahun kehidupan. Bahkan jika digunakan untuk memperbaiki besi jalan dan mengkondensasi kristal Dao, kamu bisa datang dan mati. Melihatnya, setiap orang yang kuat mengeluh berulang kali, belum lagi kehidupan jutaan tahun. Poin kuncinya adalah bahwa setiap ras mereka telah menghabiskan setidaknya satu harta kaisar. Jika saya tahu ini sebelumnya, mereka tidak akan menginjakkan kaki di benua itu bahkan jika mereka terbunuh. Kekuatan besar tampaknya secara samar-samar menyadari bahwa alasan perubahan ini adalah karena Raja Bintang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Namun, Star Reaching King tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah pelarian ini, mereka bahkan lebih kagum pada dunia ini. Kekuatan besar para kaisar di masa lalu berpikir bahwa meskipun mereka tidak mendominasi surga kaisar, mereka juga terkenal. Bagaimanapun, di atas mereka, mereka adalah kaisar yang kuat. Tapi sekarang, kesombongan yang dulunya seorang kaisar telah musnah. Melihat langit berbintang yang luas, aku hanya merasa bahwa aku tidak dapat melihat tepinya, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Kondisi Qin Yichen juga sangat buruk, semua jenis buah ajaib dan obat ajaib, dan bahkan seorang prajurit Tao yang dimurnikan, baru kemudian sembuh, dan setelah waktu yang lama, dia berubah menjadi tampilan dingin seperti pedang yang diukir dengan pedang. Bagaimanapun, dia masih dewa bawaan, dan tidak ada yang namanya umur panjang. Penampilan Feng Tianxing juga bisa diubah. Tetapi kekuatan besar berbeda. Meskipun umur mereka belum habis, mereka bisa kehilangan jutaan tahun sekaligus, yang sulit diterima oleh siapapun. Pada saat ini, Qin Yichen melihat ke sekeliling alam semesta lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak benua itu. Tentu saja, dia tidak menemukannya, yang membuat kekuatan besar merasa lebih bersyukur. Saat kita kabur barusan, kita seharusnya telah membobol celah ruang waktu lagi. Jika tidak, dengan kekuatan kita, akan sulit untuk memblokir cahaya ilahi. Wei Yuanxiang patah hati. Apa maksudmu? Qin Yichen menatapnya dengan dingin. Artinya, jika benua tempat kita menginjakan kaki barusan ada 200 juta tahun yang lalu, maka kita mungkin telah mencapai 105.000 tahun yang lalu. Ada terlalu banyak ruang dan waktu. Kalau tidak, menurutmu apakah kamu bisa lolos dari cahaya ilahi itu hanya dengan terbang melintasi dunia? Wei Yuanxiang tidak bisa berkata-kata. Cahaya ilahi itu benar-benar menakutkan. Yang membuat Wei Yuan paling terkejut dan tidak pasti adalah, aneh, kenapa arus itu menjadi seperti orang tua? Begitu saya mengatakan ini, saya melihat lelaki tua dari suku Manhua yang tercengang. Ternyata menjadi penampilan Anda, jelas berubah menjadi penampilan saya. Apa? Ke Tiangshuan sedikit bingung. Saya melihat aliran dan mata air yang terkondensasi. Mereka persis sama dengan saya, ini. Kekuatan besar saling memandang, dan bahkan Qin Yichen tercengang, karena dia ingin mengatakan mengapa dia melihat apa yang telah diubah Si Quan menjadi dirinya. Setelah keheningan penuh, kekuatan besar menyadari bahwa mereka melihat sosok yang diubah oleh arus. Tampaknya mereka masing-masing. Hanya saja orang-orang yang telah diubah arus jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka adalah yang paling sempurna dan paling bergengsi. Apakah keberadaan itu makhluk atau penglihatan antara langit dan bumi? Mata besar itu menatap yang kecil. Ini benar-benar luar biasa. Menelan vitalitas, kekuatan, semua kekuatan. Itu berubah menjadi sosok yang persis seperti mereka. Atau dengan kata lain, sosok yang mereka lihat, persis sama dengan diri mereka sendiri. Ada juga seperti pembantaian merah, kalajengking,
Bahkan mereka melihat bahwa mereka ditelan oleh sungai dan berubah menjadi tulang kering. Ketika mereka bertemu kembali, mereka tampak seperti singa yang terlahir kembali dan suku kalajengking. Ini benar-benar era yang hebat. Monster macam apa ini di era ini? Hanya raja dari pencapaian bintang yang berdiri di langit berbintang. Matanya berkedip-kedip, dan tiba-tiba dia berkata, aku mungkin tahu seberapa banyak itu ada. Apakah kamu masih ingat teriakan macam apa yang meletus dari benua itu? Atau, apakah kita mendengar suara yang sama? Si pemetik bintang berkata dengan suara yang dalam. Yang kudengar adalah, siapa yang berani masuk tanpa izin ke tanah suci raja ini? Setelah kekuatan besar saling pandang, mereka mengangguk dan berkata, ini yang kami dengar. Setelah mendengar ini, ekspresi raja yang menangkap bintang menjadi lebih panik. Pikirkanlah, apa yang dia klaim. Raja ini, meskipun di era primordial, berbagai gelar berbeda, termasuk pada masanya. Apa itu dewa, raja, jenderal, dan kaisar? Sebuah nama, atau pernyataan diri, siapapun dapat mengatakan apa yang mereka inginkan. Tetapi King of Star Reaching samar-samar ingat bahwa mereka yang datang dari zaman kuno, tampaknya abadi dan abadi, disebut dewa kuno, dan diklaim sebagai raja dewa. Dalam catatan legendaris tentang dewa dan kekuatannya, mereka memiliki klaim seperti itu. Pada saat yang sama, benua itu masih hidup dan makmur. Tiba-tiba, ada merah gelap melonjak di atas langit, seperti meteor liar yang tak terhitung jumlahnya terbang. Itu adalah dewa meteor liar. Di depan Raja Meteorit Liar, sebenarnya ada Raja Meteorit Liar yang berdiri. Huang Quan, bisakah kamu berhenti berada di depanku, berubah menjadi sama sepertiku? Raja Meteorit Desolate menoleh, melirik Raja Meteorit Desolate yang sebenarnya, dan perlahan berbicara. Suaranya tampak persis sama, tetapi itu lebih dingin dan acuh tak acuh. Ada ribuan cara di dunia ini, telapak tanganku datang dan pergi. Dan kamu, sepertinya tidak melompat keluar dari jalan. Dewa Meteorit Liar tersenyum kaku, tapi dia melihat dirinya, melirik langit berbintang. Matanya melonjak, menghancurkan dunia. Baru saja, sekelompok semut masuk ke tanah suci saya. Raja Meteorit Liar terkejut, sekelompok semut. Mereka melarikan diri, dengan beberapa semut. Tidak perlu peduli dengan beberapa semut, karena selama naga dan burung phoenix pergi, segala sesuatu di dunia akan dikuasai oleh kita.